Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Profesor Yuni Ahda, SSI, MSI. Yang terhormat, Profesor Abdul Razak, SSI, MSI. Selaku dosen pada mata kuliah pembelajaran biologi, sesi 0089. Nah, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah pembelajaran biologi, yang mana tugasnya itu mengenai keterampilan dasar guru. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Afifah Mabruka Aulia dengan NIM 220321108. Mungkin langsung saja, selamat menyaksikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kesempatan, dan juga diberikan semangat untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, dipersilahkan kepada ketua kelas untuk mempersiapkan kelas dan juga memimpin doa. Baiklah semuanya, pada pertemuan sebelumnya, yaitu minggu lalu, kita sudah mempelajari mengenai metabolisme. Nah, terkait materi tersebut, apakah ada yang masih ingat apa saja yang kita pelajari? Oke, pada minggu sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai metabolisme. Nah, dalam metabolisme, kita perlu mengingat beberapa hal. Yang pertama itu, apa itu pengertian metabolisme? Yang kedua, beberapa reaksi yang terjadi di dalam metabolisme, yaitu ada katabolisme dan juga anabolisme. Lalu juga ada faktor yang mempengaruhi metabolisme, fungsi dari metabolisme, dan juga cara meningkatkan metabolisme pada tubuh seseorang. Oke, pada hari ini kita akan mempelajari mengenai metabolisme, di mana metabolisme adalah serangkaian proses kimia yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup untuk mengubah makanan menjadi energi, di mana energi tersebut digunakan untuk melakukan berbagai aktivitas. Di dalam metabolisme, ada dua reaksi utama yang terjadi. Yang pertama adalah katabolisme, di mana di dalam katabolisme ada proses pemecahan molekul kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana. Contohnya, pada pemecahan karbohidrat menjadi glukosa. Yang kedua, ada anabolisme, di mana anabolisme adalah proses pembentukan molekul kompleks dari molekul yang sederhana. Contohnya, pembentukan protein dari asam amino. Baik, kita juga harus mengetahui beberapa fungsi dari metabolisme. Yang pertama, metabolisme berfungsi untuk pertumbuhan dan perkembangan pada tubuh seseorang. Yang kedua, metabolisme juga berfungsi sebagai perbaikan sel dan juga jaringan. Yang ketiga, metabolisme berfungsi sebagai penyedia energi untuk kerja dari beberapa organ. Yang keempat, metabolisme berfungsi untuk menghasilkan energi yang akan digunakan untuk aktivitas fisik. Metabolisme dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, metabolisme dipengaruhi oleh usia, kemudian dipengaruhi oleh jenis kelamin, kemudian dipengaruhi oleh genetik, kemudian juga dipengaruhi oleh komposisi dan juga berat badannya. Yang keempat itu bagaimana seseorang itu melakukan olahraga sering atau tidak. Baik, metabolisme dapat ditingkatkan dengan beberapa cara. Yang pertama itu dengan makan makanan yang sehat dan bergizi. Yang kedua, tidur dengan cukup. Kemudian olahraga teratur. Dan yang terakhir itu dapat mengelola stres dengan bijak. Baik, untuk pertemuan minggu depan kita akan mempelajari mengenai organ pencernaan. Nah, untuk minggu depan kita akan bekerja dalam beberapa kelompok. Nah, untuk pembagian kelompoknya akan disampaikan setelah ini. Baiklah, terkait materi kita pada hari ini, jika ada yang masih ragu dan belum memahami materinya, disilahkan untuk mengajukan pertanyaan. Baiklah semua, mungkin dengan penyampaian materi terakhir tadi, berakhir jugalah pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih untuk partisipasinya.
Mohon maaf apabila ada kesalahan penyampaian. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat dan menjadi tambahan ilmu pengetahuan. Cukup sekian, diakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.